Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah mengenal ikan Corydoras panda. Jadi Corydoras panda itu bentuknya seperti itu, yang di pojok itu. Jadi warnanya itu seperti panda ya. Jadi hitam sama putih. Sebenarnya putihnya tuh tidak terlalu putih, tapi putih seperti warna apa itu? Tembaga ya. Nah, ikan ini asli Amerika Selatan ya. Dia itu ada di Peru kalau tidak salah. Jadi tangkapan dulu ditangkap di alam. Jadi ikan ini asli ya dari alam. Jadi bukan ikan hybrid yang dimodifikasi kemudian warnanya jadi seperti itu. Nah, ikan ini adalah ikan tipe schooling ya. Jadi kalau dia suka sekali berenang bersama-sama temannya itu untuk mencari makanan. Jadi ikan ini hobinya mencari makanan di dasar. Nah, misalnya seperti ini, jadi mencari makanan di dasar bersama-sama. Nah, ikan ini termasuk ikan Corydoras yang terkecil ya. Nomor satu itu kalau tidak salah Corydoras pygmy. Nah, yang kedua ini Corydoras panda. Ukurannya itu hanya sampai 5 cm untuk indukannya. Nah, karakter ikan ini adalah pendamai. Jadi dia itu bisa dicampur dengan ikan yang karakternya pendamai juga seperti ini, ikan sesama Corydoras. Nah, di sini ada Corydoras starby sama Julie. Nah, ini yang Julie ini seperti ini. Nah, kemudian ada juga cherry barb. Bisa juga digabung dengan ikan lain seperti misalnya dwarf gourami, misalnya sepat aelius atau sepat madu. Kemudian seperti ikan-ikan yang siklit tapi yang pendamai, misalnya Microgeophagus, Altispinosa atau Ramirezi. Itu juga aman. Nah, ikan ini jangan dicampur dengan ikan yang karakternya semi agresif atau yang suka mengejar ikan, menggigitin siripnya. Misalnya ikan tetra yang ukurannya besar seperti Columbia tetra. Sebenarnya aman juga, tetapi kadang si ikan itu suka usil, suka menggigit sirip. Kemudian Sumatera barb misalnya, Sumatera tiger barb itu juga sebaiknya jangan dicampur karena nanti akan mengganggu ikan tersebut. Jadi biasanya siripnya nanti digigitin terus nanti mati karena stres ikannya. Jadi biasanya tuh nanti kalau tak campur ikan itu nanti Corydorasnya tuh tahu-tahu mati, siripnya hilang. Nah, jadi sebaiknya jangan dicampur dengan ikan-ikan yang karakternya agresif. Ikan ini bisa tumbuh sampai ukuran sudah ya, ikan ini umurnya kira-kira sampai 10 tahun ya kalau di alam liar. Tapi kalau di akuarium itu mungkin di bawah itu ya, mungkin 5 atau 6 tahun. Nah, kalau menurut saya ikan ini lebih sensitif dibandingkan ikan Corydoras yang lain, misalnya Corydoras ainus, Paleatus, dan starby ya, ikan yang Corydoras yang pasaran ya. Kalau untuk ikan Corydoras yang harganya masih tinggi seperti Aldovoy atau Venezuela itu saya kurang tahu karena belum pernah mempunyainya. Tetapi ikan ini mungkin sensitif dengan air kotor ya. Jadi kalau airnya itu tidak bagus biasanya nanti mati. Untuk kualitas air itu tolong diperhatikan kalau memelihara ini. Jadi seminggu sekali itu minimal dikuras, bukan dikuras apa itu, water change ya, diganti airnya sebanyak 25% untuk menghindari agar ikan ini mati ya. Nah, kemudian bagaimana maksudnya apa makanannya? Dia pemakan omnivore ya, jadi pemakan apa saja, tetapi dia itu karakter makannya itu mencari di dasar. Nah,
Jadi dia tuh pemakan sisa makanan biasanya. Jadi misalnya ada pelet yang ngambang di atas ini, kemudian nanti di makanin ikan-ikan kecil seperti ini, cherry bug. Nah biasanya nanti remuannya itu jatuh ke bawah. Nah itu yang jadi makanan si ikan cherry Corydoras ini. Kemudian apa yang harus dihindari untuk ikan Corydoras ini? Nah Corydoras ini sangat sensitif dengan substrat atau dasaran yang tajam ya. Jadi di sini saya kasih batu-batu yang maksudnya yang tidak tajam ya, yang ujungnya itu melengkung. Nah karena katanya dan ini pernah saya buktikan juga, jadi ikan Corydoras ini dia kan suka mencari dasaran di makanan di dasar. Nah kalau misalnya mengenai sesuatu yang tajam, misalnya batu-batuan itu tajam, dikhawatirkan nanti mulut si Corydoras itu luka. Ibaratnya kalau manusia itu sariawan. Nah ketika Corydoras ini sariawan, dia ini biasanya ngambek, tidak mau makan. Nah itu bisa sampai karena tidak mau makan kan berarti nanti nutrisinya kurang. Nah karena nutrisinya kurang, akhirnya si lukanya itu tidak sembuh-sembuh. Nah karena tidak sembuh-sembuh, kemudian si Corydoras ini nanti lama-lama mati. Jadi hindari substrat yang tajam. Kemudian hindari juga yang berpasir. Nah seperti ini substrat yang berpasir. Alasannya biasanya nanti si Corydoras itu mengaduk-aduk pasir ini, kemudian nanti airnya menjadi keruh, menjadi warna putih susu ya. Ini pasir silika. Nah kalau diaduk-aduk nanti warnanya ini jadi keruh. Itu pengalaman saya. Jadi kalau melihara Corydoras itu jangan dikasih pasir yang lembut banget seperti ini, karena kalau diaduk-aduk sedikit pasti nanti akan ngangkat pasirnya itu, ngangkat ke permukaan, teracak-acak, kemudian nanti airnya menjadi keruh dan itu tidak menarik. Dan ibaratnya itu tidak bagus ya kalau untuk dilihat. Nah Corydoras ini biasanya hidup di suhu 20 sampai 25 ya. Kemudian ini ikan ini sebenarnya tidak perlu aerator ini, dia ini tetap hidup. Tetapi sebaiknya dikasih aerator karena populasi di sini banyak ya. Tapi kalau misalnya 1 atau 2 saja, dia ini biarpun tidak pakai aerator tetap hidup. Tetapi menurut saya karena tipe ikan ini adalah schooling, mestinya dia bergerombol bersama-sama untuk mencari makanan. Sebaiknya jangan dipelihara 1 atau 2, tapi kalau lebih dari 2 itu bagus. Kemudian ikan ini bisa digabung dengan udang dan keong ya, udang hias, red cherry atau yellow shrimp itu aman. Mungkin yang dimakan cuma anakannya, tetapi untuk indukannya itu aman. Sama keong dia juga aman, dia karakternya itu sangat pendamai dan bagus untuk dilihat. Kemudian kisaran harga ecernya itu tergantung yang jual ya. Biasanya itu harganya rata-rata 4.000 sampai 8.000. Itu di tahun 2020-an ya. Bagaimana cara berkembang biak ikan ini? Jadi ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur ya. Tetapi untuk bertelur di dalam akuarium secara tidak sengaja itu untuk ikan ini sangat susah ya. Beda dengan ikan yang Corydoras yang Ainus atau yang Paleatus itu, biarpun kita tidak fokus untuk budidaya, biasanya nanti tahu-tahu ikan itu bertelur sendiri, nempel-nempel di telurnya itu nempel-nempel di tembok. Tetapi itu juga harus diimbangi dengan makanan yang bergizi, misalnya dikasih cacing sutra terus. Nah lama-lama nanti ikan itu kan jadi subur terus nanti bertelur.
Nah terus kemudian nanti telurnya itu bisa diambil atau di situ saja, nanti lama-lama juga menetas. Tetapi kalau mau fokus budidaya ya sebaiknya diambil. Tapi untuk ikan ain yang panda ini, dia ini kalau mau dibudidaya atau kalau mau ikannya bertelur, maksudnya dia ini harus betul-betul fokus ya. Fokus maksudnya memang dibuatkan tank khusus untuk ikan ini berkembang biak. Nah kesimpulannya, ikan ini cocok untuk pemula, jadi orang-orang yang belum yang masih pemula itu bisa mencoba ikan ini. Kemudian ikan ini cocok untuk ikan aquascape juga. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.